Lanjut, ini Dik. Oke, Ini masuk Jon. Panjang ya. Ini panas juga nih Maren. Aku gimana ya? Lagi-lagi lah sebagai mahasiswa awam nih di Uncia. Aku ada lihat di media sosial juga, lihat dari story-story orang lah gitu kan, bahwasanya kemarin DPM Uncia melayangkan surat. Wah, Surat apa nih? Iya, surat ke rektorat untuk apa ya kemarin ya? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Bahwasanya DPM Uncia melayangkan surat ke rektorat untuk istilahnya kayak apa ya? mementingkan. Tidak mengeluarkan Masuk ke- rekomendasi Oke. untuk kegiatan yang dilakukan oleh BEM Uncia. Nah ini aku dengar beritanya cukup banyak kemarin dan aku sendiri udah baca suratnya dan lihatlah suratnya kemarin yang dilayangkan gitu kan. Nah ini sebenarnya ada apa nih antara DPM Uncia dan BEM Uncia? Kenapa bisa Kenapa sampai DPMU mengeluarkan surat gitu? seperti itu? Iya, ya. Tuh ceritanya panjang lah tuh Bang. Oke. Jadi itu kan kita lihat fungsi controlling kita nih. Controlling ya kami DPM untuk mengawasi si eksekutif. Ya, benar. Itu apa namanya tugas kami di DPR. Kami kan hanya menjalankan tugas yang diamanahkan oleh mahasiswa nih. Supaya apa? Supaya eksekutif itu tidak berkeliaran yang kita bilang. Iya. Jadi itu beban moral atau beban tugas kami yang harus kami laksanakan. Dan kami itu berpikir kami profesional nih. Nah, terlepas dari kami di luar duduk di warung kopi atau duduk bercanda tuh terserah. Dan kami berbicara lembaga harus profesional tentunya. Dan pada saat itu di fungsi kontrol kami ke eksekutif itu pihak BEM lagi-lagi sudah beberapa kali tidak mengacungkan atau tidak open keadaan terhadap apa yang kami bicarakan, baik itu sidang proker atau yang lain. Nah, jadi kami fokus nama itu sidang proker supaya apa? Supaya BEM itu bisa melaksanakan prokernya. Nah, itu kan niat baik kami ini pertama. Dan kami sudah bicarakan di luar lembaga nih. Dan kami sudah bicarakan sebelumnya, ayolah untuk abang bisa melaksanakan proker, sudah sidang proker yang kami laksanakan. Berarti udah ada komunikasi ya? Udah ada komunikasi ya. Sidang broker itu kayak raker ya? Atau gimana? Bukan, itu dari misalnya kalau raker itu kan lebih internal. Oh ya, internal ya. Oke. Nah, jadi kalau dari eksekutif pemerintahan itu kan harus ada pengasahan dari Oh, iya, iya. mau dilihat programnya bagus nggak gitu? Nah, boleh nggak dibuat program kayak gitu ya? Ya, bagus nggak dananya, betul nggak, Oh, kan gitu. gitu nih. Mendawasi gitu ya? Mau diawasi, karena fungsi kontrolnya jangan hilang. Oke, itu sidang Nah, broker. itu yang pertama. Jadi sebelum itu sudah sepakat bahwasanya akan diadakan tanggal sekian, jam sekian, sistemnya sekian. Ini rapat proker tadi ya? Nah, untuk rapat rapat broker BEM. Itu kan niat baik kami itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang ini bisa mencairkan dana. Biar enak jalannya orang ya. Biar enak jalannya. Tapi niat kami baik Ditanggapi. ditanggapi dengan tidak baik tentunya. Nah, itu kan terlepas dari membawa ego lembaga atau menampakkan lembaga dia kuat, itu terserah dari pihak manapun kan. Dan kami memang menjalankan, kalau emang tidak menjalankan sidang proper, ini kami harus stop. Baik pendana atau rekomendasi kami harus stopnya semua. Jadi niat kami baik itu nggak tahu orang BEM Indonesia itu menanggapnya bagaimana, ya kan? Kami tetap menjalankan prosedurnya untuk memberikan surat ke pihak rektorat bahwasanya kegiatan itu tidak boleh rekomendasi dan dana tidak bisa dicairkan sebelum sidang proker. Dijalankan. Dan saat ini kan kita lihat BEM Indonesia tidak melaksanakan proker apa-apa. Bahkan di IG kan bisa lihat sendiri lah gimana aktif BEM Indonesia, mungkin lebih aktif kemana. Iya. Tapi sekarang nih komunikasi dari DPM dengan BEM nih, BEM Indonesia ini seperti apa sekarang? Nah, kalau berbicara komunikasinya ya kami bagus Mas ya. Berbicara kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa kami masih sangat bagus. Tapi yang satu tadi yang problem untuk profesional lembaga kami nggak bisa langsung main belakang untuk mandi ini nggak bisa, itu udah bukan lembaga. Tapi kalau kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa untuk duduk bersama, ya udah ayo kita bicarakan sama-sama. Berarti di luar kasus yang surat tadi hubungan BEM sama Masih DPM bagus. masih bagus. Masih bagus. Tapi ketika kemarin sudah dilakukan komunikasi di awal bahwasanya harus dilaksanakan sidang tadi,
sampai dilemparkannya surat ke rektorat, apa tanggapan dari BEM Unsia sendiri? Bagaimana tanggapan dari mereka? Ya, tanggapannya pasti ada ya. Iya. Dan sangat lucu nih misalnya. Lucu sampai-sampai ada nomor masuk tiba-tiba ditelepon ketua komisi kami di bidang pengawasan BEM, telepon tiba-tiba baik itu dengan ada ancaman atau apa. Ya udah kami yang mendengar, oh ya udah kalau memang apa jumpa di sekret aja. Nah, itu ada beberapa pihak atau kelompok yang ingin mengintervensi kinerja DPM dan itu saya kira itu hal yang lumrah untuk apa namanya dinamika situasi politik di Indonesia pasti ada seperti itu. Jadi setelah itu adalah apa namanya intervensi dari luar pasti ada yang kami menerima. Tapi dari pihak DPMU tetap tenang. Tidak tenang, nggak usah kita respon karena itu kan berbicara masalah luar. Kalau emang dia mau formal ya udah layangkan surat untuk diskusi bersama apa nih bisa kita diskusikan. Lebih ke situ lah. Berarti tetap dalam konteks profesionalitas lah di sini ya. Iya harus Profesional gitu kan. Ya. Kita bawa lembaga bukan bawa personal di sini kan. Iya betul. Karena ini tidak membicarakan seorang Siding Mubarak, Ya. tapi membicarakan seorang DPM ini apa nih? Ya, fungsinya ya. Ya. Oke, selain tadi mungkin yang telepon tuh yang untuk secara formal ada nggak yang dibuat oleh BEM? Misalnya minta maaf atau apa menghubungi pihak DPMU atau apa? Ya sampai sekarang ya tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Dan kami tidak mau membuat sidang proker sebelum BEM itu melayangkan surat permohonan sidang proker. Oh, berarti dah beda dari Jadi pengadilan. kami nggak bisa mikir itu aja. Kami banyak tugas ini. Dan kami harus mikir lembaga hasilnya juga. Jadi kami sekarang kalau dalam lembaga itu kan ada apa namanya matriks kegiatan Ya, matriks kegiatan. dan kami tidak bisa berpacu pada itu. Nggak bisa fokus sama satu aja kan? Karena gara-gara itu terampan yang lain. Betul. Berarti ini kan tinggal sekitar 3 bulan lagi nih untuk masa Ya. kita nih. Apakah masih mungkin dibuat sidang broker tuh kayak mana tuh? Ya, kalau berbicara sidang broker ya masih sah-sah aja kalau mau buat sidang broker ya. Tapi tergantung moral orang ini kepada mahasiswa. Ya. Malu atau tidak, itu yang perlu kita bicarakan. Karena kemungkinan yang kami diskusikan mungkin orang BEM Indonesia tidak mau membuat sidang broker dikarenakan orang ini malu nanti ke depannya. Malu tahu sama adiknya, BEM Indonesia kok baru sidang broker nih. Sekarang. Kok baru sekarang, hampir 3 bulan. Itu yang kami bicarakan. Mungkin itulah sebab utama mungkin nggak dilaksanakan. Jadi aku nih mungkin masih minim pengetahuan juga lah kan. Jadi mau cari ilmu juga dari sini mungkin. Nah, kalau seandainya ini kan belum melaksanakan sidang proker tadi ini bilang. Iya. Nah, seandainya sidang ini tidak dilaksanakan hingga akhir kepengurusan, itu sifatnya seperti apa nanti? Ya sifatnya ya orang ini nggak bisa menjalankan apa-apa ya. Orangnya cuma berarti apa namanya? Cuma sebuah struktural aja. Nggak bisa menjalankan apa-apa. Dan LPJ pun nggak tahu mau apa yang kita sidangkan. Jadi tidak ada yang dipertanggungjawabkan nanti ketika ini ya. Karena ada sidang proker ini tadi dan laporan triwulan pun nggak bisa kami buat. Untuk sidang triwulan pun nggak bisa kami buat. Tapi paling cuma komunikasi hanya kepentingan yang lain. Berarti untuk mubes ini untuk hari ini apa istilah mubes juga? Kalau Sidang umum ya, atau apa? untuk yang BEM Unsia. Bisa bermira. bukan kalau himpunan kan mubes. Kalau yang antara Kayak BEM BFP misalnya kita sidang umum kan di sidang akhir, umum. di akhir. Kalau BEM Unsia sama sidang umum. LPJ. Sidang LPJ ya. Sidang LPJ itu dilaksanakan oleh majelis. Majelis. Majelis permusyawaratan. berarti itu bisa dibuat tetap. Itu nggak bisa dibuat. Nggak bisa dibuat sih? Nggak bisa, nggak ada sidang broker apa yang bisa kita Tidak, berarti itu tetap nggak bisa dibuat nanti itu. Nggak bisa dibuat. Makanya saya bilang itu hanya sebuah jabatan struktural aja. Berarti nanti mereka turun tanpa membuat apa-apa sampai sidang itu pun nggak dibuat nanti. Ya dipikir lagi gitu. Nanti hanya menunggu SK habis. Nah itu lah, berarti Masa SK habis. Berarti ya gimana ya, harapan kita semoga kondisi ini ya akan membaik ya. Iya, lekas membaik lah. Adanya inilah saling komunikasi lebih baik lah antara DPM dengan BEM gitu kan. Iya. Karena jujur ini kan orang-orang terpilih kita bilang. Betul. Orang-orang yang memang dipilih mahasiswa Unsia gitu. Jadi kita bilang orang nomor 1 lah, mahasiswa nomor 1 di Unsia kan gitu kan. Iya betul. Dari puluhan ribu kan. Dari puluhan ribu mahasiswa, dialah yang diamanahkan untuk memimpin mahasiswa gitu kan. Jadi harapan kami ya kalau bisa keadaan ini cepat membaik lah, Amin. gitu kan. Jadi komunikasi tetap jalan dengan baik. Benar. Ya kedepannya inilah selesailah masalah ini gitu kan. Sama-sama baik-baik aja lah Iya. antara kita, antara kalian, antara teman-teman semua. Ya betul.
Oke, berarti udah clear ya. Iyalah. Berarti alhamdulillah untuk BM sama DPM nggak ada masalah nih. Cuman kasus tuh ya yang masih belum selesai gitu ya. Belum selesai. Intinya komunikasi tetap baik lah, gitu kan, silaturahmi Masih. tetap ya. Nah, Oke. Genial nih, tak genial. Oke, ini tentang yang baru kita buat nih di Aceh juga di Indonesia tentang demo Omnibus Law. yang itu. Yang Omnibus Law tuh. Ya, kita kan juga dari Indonesia juga ikut turun tuh untuk terjun ke lapangan untuk ikut unjuk rasa tentang hak kita rasa dirampas. Nah, tapi kan dari kejadian itu ada peristiwa menarik nih, Jan. Ya kan? Karena aku lihat di tengah-tengah aksi itu masa mulai kurang, mulai gigi itu. Bisa nggak diceritain sama Sidik apa sih kejadian Dan, tadi di lapangan? dan ini yang aku kan kita ikut kan ya Kita ikut. kemarin aksi ya. Dan yang aku dengar kabar-kabarnya ya, ini aku nggak tahu ya. Kita mau dengar lah aslinya itu seperti apa. Katanya kemarin Uncia tarik diri dari aksi. Apa itu benar kemarin? Dan kalau memang benar, ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa tarik diri? Padahal ya Aksi seperti- sedang berlangsung, Nah. kesepakatan yang dibuat di awal, kenapa? ada apa kemarin? Itu berbicara untuk aksi ya, aksi yang terjadi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober ya, 8 Oktober 2020. Nah itu kita lihat kita saja duduknya nih secara tiba-tiba nih internal kita. DPMO internal Usia nih, Aliansi Mahasiswa Usia nih duduk tiba-tiba membahas aksi besok. Jadi terkesannya agak buru-buru. Tergesa-gesa ya? Ya, Jadi atur konsep mah Min 1 nih. emang ambil satu Ambil satu. konsep di Usia nih ya. Dan perlu kita bilang Usia ini kok bisa ngikut kampus lain, kenapa nggak jadi patronnya Usia? Itu yang perlu kita ketahui. Dan terbukti itu terjadi juga pada aksi RUU-KUHP pada tahun lalu kan, tarik diri juga di tengah jalan. Berarti udah 2 kali ya. Nah, karena kenapa? Karena yang mengkonsep itu semua bukan anak Usia, bisa kita bilang. Usia cuma mengarahkan masa, tapi yang konsep di depan tuh bukan anak Usia, itu yang sangat kita sayangkan. Dan kami langsung membuat keputusan, oh gini aja kita tarik diri aja semua. Jadi kita bikin lagi untuk aksi selanjutnya. Karena apa? Konsepnya itu sudah melenceng dari pembahasan di forum. Dari yang disepakati ya. Ya, dia yang disepakati itu gini, tapi yang kejadian di lapangan itu berbeda. Jadi takutnya ketika masa aksi tidak ditarik oleh Usia, jadi otomatis ketika aksi jelek, Usia juga akan jelek. Karena itu kan ada kepentingan lain itu di aksi itu. Terlepas dari kepentingan apa dan apa. Kami hanya menyuarakan suara untuk menolak Omnibus Law 100%. Tapi ada orang dan kami hanya meminta surat dari ketua DPRA. Dan di situ tidak hadir nih ketua DPRA kita. Nah, itu yang perlu kita jaga. Masa hadirnya ban serap kita bilang. Kan lucu nih. Yang keluar kemarin ya? Yang Apa bahasa Arab? Dan via kampus lain menerima nih Oh. itu ceritanya, itu kan saya kecewa. Dia udah kita tarik diri aja, kita atur konsep ulang untuk kedepannya gimana lebih baik. Kita langsung tarik diri aja. Oke, berarti wajar tuh. Karena kan kalau emang kita dipakai cuma untuk kasih ramai masa untuk apa gitu kan? Ya. Kita mau kita yang konsep, kita yang suarakan, emang dari kita. Gitu. Oke, berarti mungkin intinya karena emang konsep udah mulai berubah dari yang apa diinginkan oleh pihak Betul, Usia. betul. Makanya semenjak udah mulai beda, jam-jam setengah 4 dah, jam 3 Jam 3. kita tarik diri Jon ya. Nah, terus gini tadi, mungkin yang dibilang Sidik juga bahwasanya akan ada aksi ya, soalnya. Dan yang aku tahu di daerah lain juga ketika udah selesai hari itu aksi, mereka udah menentukan hari apa lagi melanjutkan aksi gitu kan. Nah, ini sementara kita sudah, ini tanggal berapa? Berarti udah berapa hari nih dari aksi yang kemarin nih? 11 nih. Udah ada 3 hari ya. Tapi belum ada juga aku pribadi dengar bahwasanya akan ada aksi lanjutan nih. Betul. Nah, setelah ada kasus seperti tadi, tidak berbedanya sudah tidak satu konsep lagi lah kita bilang gitu kan. Apakah memang ada niatan lagi untuk dibuat aksi selanjutnya? Misalnya, ya udah biar Unsya sendiri yang jalan aksi atau bagaimana gitu. Itu ada nggak mau dibuat ke depan? Ya, rencana ya ada ya pasti yang untuk aksi ke depan tuh gimana caranya kita harus membawa nama Usia gitu ya. Jadi pada saat ini yang kami lihat tuh antusiasme mahasiswa udah mulai kurang. Ya. Nah, antusias sudah mulai kurang. Karena apa? Karena udah 2 kali nih kejadian yang sama bisa menarik diri. Dan udah malas tuh gabung lagi untuk buat aksi. Oh. Nah, itu yang problem utama ya. Nah, kalau emang mau menyuarakan suara rakyat, itu kan kita hanya menjadi aksi solidaritas kita bilang.
Karena apa? Karena yang jadi patron utama itu di pusat, di DKI Jakarta. Di Jakarta ya. Nah, karena yang bisa mengambil semua keputusan itu di Jakarta. Mungkin lebih situ ya. Kita hanya mengikuti solidaritas nasional ya. Ya. Tapi kalau emang mau kita buat keputusan Aceh ya silakan. Namanya? Agak nyangkut tadi. Nyanyi. Karena ada beberapa mahasiswa yang bilang, udah kita buat nama keputusan Aceh aja tentang UPA yang diadu dengan Omnibus Law. Mungkin Aceh ini punya undang-undang sendiri tentang pemerintah. Lebih gitu. Situlah. Terus kemarin yang ikut aksi nih, kan ada beberapa alma mater berbeda yang aku lihat itu. Ya. Dan itu kemarin menyuarakan atas nama masyarakat Aceh Iya. kemarin. Ini yang aku pribadi lihat ya di lapangan kemarin. Nah, dari partisipasi kampus sendiri ada berapa kampus yang ikut di dalam aksi kemarin? Itu apakah memang dalam lingkup Banda Aceh aja yang kemarin ikut di sini atau ada daerah mungkin dari Sigli ada datang ke Banda Aceh atau dari mana? Karena dari aksi yang kemarin ya yang tahun lalu itu dari Losmawi ada ikut juga Memang gitu kan. se-Aceh tuh. Memang se-Aceh itu. Nah, apakah ini memang mau di sini disatukan ini atau di masing-masing daerah itu gimana? Kalau aksi pada 8 Oktober ini kan kita sudah ada sudah ada hasil diskusinya untuk kita turun di daerah masing-masing. Oh, berarti Di kota masing-masing. Di ibu kota masing-masing, dan kita di Banda Aceh hanya fokus Aceh besar dan Banda Aceh. Banda Aceh ya. Dan ada juga kemarin kalau nggak salah saya dari Sigli Jabal Gafur. Jabal Gafur. Di satu kampus yang mau kita. Yang gabung ke Banda Aceh. Nah, terlepas dari mungkin dia membuat almex cuma sendiri ke Banda Aceh itu terlepas karena himbauannya itu di daerah masing-masing, di kabupaten masing-masing. Makanya kemarin terjadi aksi serentak nih kita bilang, baik di Aceh Barat, di Nagan, Aceh Selatan, di Lok Sumawe, Aceh Tamiang, itu kan serentak. Makanya kemarin agak sedikit kan Iya, iya. Masanya. Karena memang terfokusnya tadi Banda Aceh yang besar ya. Ya, Karena masing-masing di tempat kota sendiri gitu kan. ya betul. Unsam pun ada kemarin aku lihat juga. Langsa. Ya, Langsa ada di. Minimal juga ada orang-orang polisi kan masuk ke IG tuh. Iya. Tapi alhamdulillah kita kemarin tertib ya. Alhamdulillah nggak ada apa miss dengan ya Nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. ya tidak diinginkan lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semoga lah tuntutan mahasiswa ini bisa Digubris lah ya. digubris lah ya. Oke. Jadi Gimana, ini Banyak Apa ya? info-info bermanfaat dari suara Ketua sidik DPM. ini ya. Oh. Jadi panas nih hari ini pembahasan kita hari ini ya. Agak banyak wawasan baru yang aku terima nih kan. Iya. Termasuk kayak BLU tadi kan. Iya. Sistem kita. Mungkin untuk kawan-kawan juga lah semua ya kan yang belum tahu mungkin informasi-informasi tadi bisa nanti lah dinonton nih kan videonya kan. Tapi sebelum ditutup nih Di, ini kita turunkan ini sedikit lah Tensi dikit. tensi sedikit nih. Sidik saat ini sedang apa ya? Apa ya? Kita bilang Apa aja? membuka usaha nih. Oh, iya. Iya kan? Oh iya, jadi selain punya jabatan dia tetap mandiri untuk cari uangnya ya. Betul. Jadi ya bukan semena-mena walaupun dia ketua, ya dia ya udah aku ketua gitu kan. Tapi di sini Sidik yang aku tahu sedang membuka usaha nih. Yang Merintis usaha. Mie balap ya Dik ya. Iya, iya. Mie balap kita. Mie balap kita ya kan. Ini sekalian promosi nih Dik. Itu loh Dik. Silakan. Nah, jadi itu kayak mana tuh? Ya. Bisa terpikir mau buka mie balap tuh kayak mana kemarin? Ya itu terpikir kan karena kalau aku pribadi aku malas di kampung nih ceritanya. Jadi orang mana nih? Orang Oh ya, orang mana? Aku nggak tahu orang mana nih. Pantai Lembu, cerita Oh Lembu. ya. Dia kan walaupun aku lahir di sini kan cuman mama aku nih asli sini. Tapi kan sekarang udah pindah ke Pantai Lembu nih saudara. Terus kan aku seperti merantau juga nih di Iya. Aceh. Ya. Jadi pikir aku dalam artian aku malas pulang kampung nih ceritanya. Jadi aku yang pulang kampung tuh lebaran atau hari apa yang bisa pulang kampung. Udah niat di situ pertama kan. Cuman kita harus mikir nih gimana caranya kita harus cari alasan biar nggak pulang Ya. kampung. Biar stay di sini lama-lama. Di mana Aceh. Nah, cari solusi. Ya udah kita buat usaha aja. Nah, aku buat usaha dan itu alhamdulillah ada uang sedikit dari beasiswa lebih.
dari kampus aku, kemudian kualikan ke usahaku. Ya berarti alasan utama bukan cari uang Jan, biar alasan biar bisa nggak pulang kampung deh kan. Nah, itu lebih tepatnya. Oke. Bu, memang sini nggak mau lagi nih Bu di rumah Bu. Ini mungkin contoh ya, Iya. orang yang ketua DPM Unsyah, ketua DPM Unsyah juga masih bisa bagi waktunya untuk jualan. Jadi buat teman-teman jangan alasan nih nggak ada waktu, sibuk segala macam. Ya. Jadi lagi urus demo, urus UKT mahasiswa juga Urus banyak. usaha lagi. Urus usaha Kan lagi. masak-masak mie kan. Kalau boleh tahu deh untuk informasi sama kawan-kawan nih, mana tahu kan Ya. yang lapar pagi-pagi sarapan kan di mana nih buka mie balapnya? Oh, kalau buka mie balap kita kan di Darussalam nih. Darussalam. Kita letak di kampus, Daerah dekat kampus. kampus lah, dia jauh juga ya. Nah, dekat kampus di sebelah Kimia Farma tuh kan, nanti datang aja. Kalau nggak saja di Google mie balap kita di mana aja. Udah ada juga kan ya? Udah masuk Google. Memang gerak cepat kali memang marketingnya ya. Jadi di situ kawan bisa lihat di mana nanti gerobaknya, walaupun satu gerobak, cuma udah masuk Google nih kerja Siap. Tapi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah ya. Masih baik-baik aja. Kira aja ini dia mahasiswa lagi libur aja lancar ya. Lancar. Apalagi mahasiswa masuk kan. Oh, udah kencang. udah buka nanti 10 cabang 10 titik di Banda Aceh kan. Paling kita minta porsi ya. Udah, nanti udah buka di Medan satu kan. Oh iya. Kencang kali ini ya. Nah, ini Jan mungkin ya nih mau jualan nih nggak buru nih. Kau jualan pagi apa sore? Aku jualan pagi. Pagi sampai dia jualan. Sampai sore. Sampai sore ya? Nah, malam itu istirahat. Aduh. Jadi memang manajemen waktunya luar biasa ya Sidik nih ya. Jadi malam Ya, itu ya waktu rapat, Waktu organisasi lah ya malamnya pagi sampai Ya. sore jualan. Ya. Bagi waktu untuk kuliahnya gimana? Sidik. Oh, ya. Nah, Terakhir nih. terakhir nih. Terakhir. Ya kalau bagi waktu kuliah itu kan cuma manajemen waktu ya kita. Kita harus buat progres nih. Jadi per minggu, per hari kita harus ada progres. Jadi, walaupun aku nggak jualan, aku harus ada progres hari itu apa yang bisa aku buat. Nggak boleh tidur rumah. Nggak boleh di rumah. Walaupun tidur mungkin cuma 30 menit, 15 menit. Jadi kalau nggak ada progres, ini rugi nih waktunya kita. Berarti harus produktif lah gitu ya. Produktif. Walaupun satu hari kita ngajar, kita harus melakukan yang lain apa nih bisa kita Iya. lakukan. Gak bisa diam diri lah ya di rumah ya. Susah kali dulu ya. Jadi Gatal tangan kalau diam ya. ini ya Al, Oh ya. pokoknya organisasi-organisasi ya di himpunan, di KPR udah, jadi ketua, dari anggota DPM udah, ketua DPM udah ya kan. Entah nanti tahun depan kan naik jadi ini lagi nggak atau gitu kan. Udah lengkap CV nih, usaha juga udah kan. Oke. Apalagi mau dikejar sama Sidik nih kan. Cari yang perusahaan tidak nih. Iya, bukan wawancara Sidik Mubarak. DPM Unsyah. Oh. Udah. Nah, kita sama perusahaan nanti nih. Kita harusnya relasi nih ya dengerin nih Sidik nih. Oke lah, makasih banyak Dik ya, udah datang kemari, udah bagi Ya, pengalaman, ya. bagi infonya. Jadi ini sangat luar biasa nih hari ini ya informasi yang kita dapat tentang Unsyah lah terutama ya kan karena Sidik sebagai ketua DPM Unsyah yang inilah menyuarakan suara masyarakat Unsyah lah. Gitu. Semoga di sisa waktu 3 bulan ini bisa maksimal kerjanya dan bisa turun dengan baik-baik aja, dengan jejak baik lah. Amin. Oke lah, mungkin kawan-kawan itu dulu obrolan kita hari ini dengan Sidik Mubarak Oke. selaku Ketua DPM Unsyah 2020 2020. Kita harapkan semoga kinerja lebih baik dan menjadi contoh untuk menjadi contoh untuk adik-adik adik-adik depan. selanjutnya ya. Oke, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya Himase Podcast. obrolan dalam sekret.